Oke guys, kembali lagi. Udah lama banget nih kita nggak bikin video. Jadi di kesempatan kali ini udah jam setengah 12 malam. Saya mau buat video lagi. Itu video membuat rangkaian apa? Rangkaian PESIM. Bukan main FIFA, bukan main LOL, bukan main Crystal Overland, tapi bikin PESIM. Oke? Nah, kan udah lama banget nih nggak bikin rangkaian PESIM. Soalnya ngumpulin moodnya tuh malas banget, sumpah. Cuman sekarang maksain aja, kita paksain bikin rangkaian pesim dengan singkat lah. Oke, langsung aja masuk ke pesimnya. Nah, rangkaian apa yang mau kita bikin? Rangkaian yang mau kita bikin itu tuh yaitu rangkaian buck converter. Apa sih buck converter itu? Buck converter itu merupakan sebuah rangkaian yang kita pakai untuk menurunkan si tegangan yang masuk. Tegangan yang masuk diturunkan, jadi outputnya turun. Misal inputnya 10 volt, karena pakai buck converter ini, rangkaian buck ini, si outputnya anggaplah jadi 4 ampere, 5 ampere, seperti itu. Bagaimana rangkaiannya? Langsung aja ya. Yang pertama kita butuhkan itu adalah sumber DC, karena buck converter ini itu DC to DC ya. Oke, yang kita butuhkan pertama itu DC voltage source-nya. Oke. Nah, di situ apa yang kita butuhin itu ada yang namanya MOSFET switch-nya. Oke, kita butuh yang namanya MOSFET nih, MOSFET. Nah, ini MOSFET, kita taruh di sini MOSFET-nya. Terus kita juga butuh yang namanya gating block untuk si pengatur MOSFET-nya, seperti itu. Lalu apa lagi yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan itu induktor nih guys. Jadi kita butuh yang namanya induktor. Nah, kita taruh induktornya di sini. Terus kita butuh apa lagi? Kita butuh yang namanya dioda. Nah, dioda kita taruh di sini. Oke. Nah, lanjut kita juga butuh yang namanya kapasitor. Kapasitor kita taruh di sini nih. Terus seperti biasa terakhir ada resistor nih. Nah, resistor kita taruh di sini. Habis itu tinggal kita wiring aja deh. Nah, kita wiring. Wih, sorry. Kita wiring seperti biasa ya. Kita wiring aja seperti biasa. Nah, seperti ini. Nah, kita wiring aja seperti biasa. Nah, kurang lebih seperti ini untuk wiringannya, rangkaiannya ya kurang lebih seperti inilah, mudah gitu. Nah, terus kita butuh yang namanya si voltage probe ya. Kita butuh voltage probe buat ngelihat nih si arus keluarannya dan arus masuknya. Oke, kita wiring kembali. Kebetulan ya di sini nggak bisa shortcut pakai W ya, jadinya harus dipencet-pencet seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini nih untuk rangkaiannya. Nah, baru kita bisa nih nama-namain ini VIN ya. VIN, kita lihat VIN-nya. Ini VIN-nya di sini ya. Nah, ini V out. Ini V output-nya, V output. Oke. Oh ya, saya lupa wiring MOSFET sama gating block-nya. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita harus punya case-nya nih. Jadi mau nurunin dari berapa ke berapa gitu. Jadi kita perlu angka-angka yang sudah ditentukan dulu nih. Ya, untuk case yang aku pakai, case yang saya pakai sendiri, saya pakai case yang dari tugas yang sudah diberikan gitu. Nah, jadi contohnya ini nih spesifikasinya. Jadi misal ada tegangan inputnya tuh 48 nih, tegangan inputnya 48 dan tegangan outputnya tuh diharapkan 24 volt nih, dari 48 turun ke 24. Frekuensi switchingnya cuman 10 kHz. Terus daya outputnya 10 volt 10 watt. Nah,
dan tegangan ripple-nya itu maksimal 5%. Jadi ini tegangan ripple-nya ini tinggal dikalikan sama keluarannya atau output yang kita harapkan, seperti itu. Nah, untuk menentukan apa yang ada di dalam rangkaian-rangkaian ini tadi, mulai dari apa nilai yang harus ada di gating block, terus nilai yang harus ada di induktor, nilai yang ada di kapasitor, terus yang ada di resistor, itu kita harus menghitungnya menggunakan sebuah rumus nih. Nah, yang pertama itu ada duty cycle nih untuk mengatur si sudutnya. Jadi untuk rumusnya itu ya seperti ini, bisa dilihat. Terus kita masuk ini dapatlah 0,5 nih. Nah, 0,5 ini dikalikan sama 360 derajat. Hasilnya kan 180 begitu. Jadi kita bisa isi gating blocknya itu ininya 0 sampai 180 karena kan tadi si duty cycle-nya 0,5, dan untuk frekuensinya itu sendiri yaitu 10 kHz seperti itu. Nah, kita bisa lihat ya, kita bisa keluarkan biar dilihatin. Nah, selanjutnya itu ada untuk resistansi nih, resistansi di beban 10 watt gitu. Rumusnya sendiri itu seperti ini guys, nih rumusnya seperti ini, kita dapatkan hasilnya 57,6 ohm. Jadi kita bisa pakai di sini 57,6 ohm. Nah, di sini kita bisa pakai 57,6 ohm, 57,6 ohm gitu. Saya juga kelupaan, ini inputnya itu 48 karena tadi yang dipengen itu 48 seperti itu. Nah, 8 lanjut apa nih? Nah, induktansi minimum ataupun induktornya dengan rumus seperti ini didapatkan 144 mikrohenry. Oke. Nah, kita bisa langsung nih induktornya berapa tadi? Induktansinya betul 144 mikrohenry atau U. Nah, kita bisa lihat. Nah, terakhir kapasitornya berapa ini di rumus kapasitansi minimum. Nah, kita lihat seperti ini kurang lebih, dan hasilnya adalah 8,4 mikrofarad gitu, 8,6 8,68 lah, 8,68 atau 8,7 lah ya mikrofarad di sini. Nah, kurang lebih seperti ini gitu. Kita langsung coba untuk buat simulation controlnya. Untuk simulation controlnya kita pakai yang 0,06 seperti itu. Sub in V out nya kita bisa langsung running simulation. Kita lihat V in sama V out nya seperti apa. Boom. Nah, ini ripple-nya banyak banget kan ripple-nya. Nah, tapi kita bisa lihat untuk di si analisisnya V average nya, V out nya segini di 24 ya, kurang lebih 24 gitu, 24. Nah, dan V out nya itu 24,32. Tadi kita pengen tegangan outputnya 24 volt, kurang lebih ada toleransi dikit, lebih dikit, dan itu tidak apa-apa. Jadi ya kalau pengen nih, misal kita pengen nih 8,6 aja boleh, coba 8,6 seperti itu. Dan kita lihat lagi V in V out nya berapa nih. No, ripple nya makin tinggi lagi nih, tuh ripple nya makin tinggi lagi, kayak tak 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 gitu. Ini disebabkan jadi turun banget kan tuh, jadi 18 seperti itu kurang lebih. Kalau kita nih coba 87, tadi kan 8,68 kan artinya 87. Oke, kita coba hasilnya bagaimana. Ripple-nya sama-sama seperti tadi, seperti itu, dan hasilnya 20. Nah, kita coba lagi 8,68 lagi nih, 8,68 lagi.
Nah, kita simulate kontrol. Nah, ini Vout-nya. Nah, ini jadi seperti ini nih. Ini kenceng nih ripple-nya, sebenarnya ini kenceng banget gitu. Kalau mau rubah, coba di sini kita mau coba 0,6 berapa gitu, atau di time step-nya bisa kalian rubah, tergantung teman-teman mau seperti apa. Cuman dengan hasil segini pun Vout-nya sudah tadi mendekati gitu. Nah, ini lebih ini lagi tuh karena 0,6 detik jadinya tuh, lihat, jadi makin tebel banget gitu ripple-nya, tapi hasilnya tetap sama seperti itu. Jadi kurang lebih untuk rangkaian buck converter itu kayak gitu. Untuk hasilnya seperti ini. Untuk rangkaiannya bisa dilihat seperti ini. Untuk hasilnya juga sudah 24 volt dari yang diharapkan tadi, dari pemasukan 48 volt ke 24 volt, seperti itu guys. Jadi kurang lebih seperti itu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.